Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Dina Mediana dan Wipi Apipa akan membawakan materi yang berjudul Interaksi Sosial dan Kelompok Sosial. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Dina dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Wipi. Selamat menonton. Materi yang pertama adalah pengertian interaksi sosial dan kelompok sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok per kelompok, maupun perorangan terhadap kelompok ataupun sebaliknya. Sedangkan kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama, serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama itu ada jumlah pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Syarat interaksi sosial. Syarat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kontak sosial. Kontak sosial ini ada yang bersifat primer dan kontak sosial yang bersifat sekunder. Yang kedua itu ada komunikasi. Komunikasi ini memiliki beberapa unsur pokok. Yang pertama ada komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan, yang keempat media, yang kelima efek. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis interaksi sosial, antara lain yang pertama interaksi sosial individu dengan individu, yang kedua interaksi sosial individu dengan kelompok, yang ketiga interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya itu ada bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang positif. Yang pertama itu ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga toleransi, yang keempat akulturasi, dan yang kelima asimilasi. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri kelompok sosial. Adapun ciri-ciri kelompok sosial yaitu 1. Perilaku kolektif, 2. Memiliki tujuan, yang ketiga dibentuk dengan sengaja maupun alami. Ada pula syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Jenis kelompok sosial berdasarkan kepentingan dan wilayah. Adapun 4 jenis kelompok sosial antara lain, yang pertama ada suku atau kelompok etnik, yang kedua bangsa, yang ketiga desa, yang keempat kota. Dan materi yang terakhir yaitu bentuk kelompok sosial. Yang pertama ada kelompok primer atau primary group, yang kedua ada kelompok sekunder, yang ketiga ada kelompok formal, yang keempat ada kelompok informal, yang kelima ada paguyuban, yang keenam ada kelompok referensi, yang ketujuh kelompok membership. Itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Langsung saja kepada kesimpulan. Manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Kenyataan tersebut menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup normal tanpa kehadiran manusia yang lain. Hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama, serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 목소리 그 부정하게 커버린 걸 짓거리였어